Video ini spesial buat KNC Storia, semoga nonton. Terima kasih banyak sudah hadir di dunia. Pernah gak sih kamu ketika pada masa terpuruk yang benar-benar udah hopeless atau gak ada harapan lagi, kamu ngerasa gak ada harapan lagi, apa udahan aja ya? Kayaknya udah gak bisa lagi deh. Kemudian Allah memberikan solusi atas ujian yang kamu punya dengan cara yang gak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Mungkin kamu pernah mengalaminya dengan masalah yang kamu alami beberapa waktu lalu barangkali atau di masa lalu yang jauh sekali, dan ternyata hal ini juga dialami oleh KNC Storia. Dan untuk KNC Storia, terima kasih banyak sudah mau menceritakan perjuangan hidup yang kamu alami selama ini. Ternyata di balik sosok KNC Storia yang penuh tawa, seperti nggak ada masalah kayak gitu, ada sesuatu yang luar biasa yang tidak ditampakkan ke orang lain. Ketika pada masa itu mungkin bisa memilih untuk play victim atau memposisikan diri sebagai korban, tapi terima kasih sudah memilih untuk terus berjuang dan mengatasi semua itu, meskipun itu tidak mudah. Ketika orang tua berpisah di usia 6 tahun, itu bukan hal yang mudah untuk dihadapi anak-anak. Melihat ibunya berjuang untuk menghidupinya, kemudian di situ pasti ada stresor atau yang menyebabkan ibu tertekan karena mungkin tidak ada support dari pasangan. Ditambah lagi dibully oleh lingkungan sekitar. Nah ketika ini, dulu aku mikirnya, oh orang cantik itu gak akan pernah dibully lah. Mana mungkin, cantik kok masa dibully atau dapat ejekan atau diskriminasi dari lingkungan sekitar. Ternyata mematahkan pikiran aku di masa lalu. Ternyata orang cantik sekalipun itu tidak menjadi alasan pembuli untuk berhenti ngebully dia. Di sini kita bisa menyimpulkan ternyata masalahnya adalah bukan di orang yang dibully, tapi pembuli itu sendiri. Ada sesuatu yang bermasalah pada dirinya sehingga dia menyakiti orang lain. Kemudian mendapat ujian lagi berupa sakit secara fisik, gangguan autoimun, yang itu pasti sakit sekali sampai kayak yang disebutkan di situ berjalannya pincang dengan kondisi kaki yang bengkak, dan itu sakit pasti. Ketika seseorang bisa memutuskan untuk berhenti, ketika seseorang memutuskan untuk menyerah. Tapi terima kasih KNC sudah mau melanjutkan perjalanan itu hingga saat ini bercerita tentang kisah tersebut yang barangkali bukan cuma relate sama aku aja, relate sama orang lain yang di luar sana juga sama halnya sedang berjuang. Ya mungkin sebelum nonton video itu hampir menyerah, dan Allah memberi pesan melalui KNC untuk bercerita. Hingga akhirnya kita nonton, ternyata kita bisa. Ternyata Allah akan memampukan kita. Dari cerita KNC juga, ketika sakit dan lain sebagainya, dia memutuskan untuk dekat sama Allah, bukan malah menjauh. Karena ya sebagian besar, mungkin saja ketika orang menghadapi hal yang seperti ini, bisa jadi dia membenci Sang Pencipta dan bertanya, ya Allah, kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa saya harus mengalami ini semua? Kenapa harus saya? Saya dosa apa? Dia bisa aja tanya seperti itu, dan terus bertanya seperti itu hingga akhirnya timbul rasa kebencian dan merasa tidak adil dalam kehidupan ini. Tapi KNC memutuskan untuk mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga suatu malam ketika dia sakit pada saat itu, dia berdoa ke Allah untuk meminta sehari aja dikasih nggak pincang, karena selama ini dia jalannya pincang. Kemudian ketika dia bangun, tidak lagi bengkak kakinya, dia bisa berjalan normal sampai dia nangis dan juga terharu. Bagaimana bisa? Kok bisa kayak gitu? Ini bukti kalau misalkan ketika kita ada ujian, kemudian kita mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gak akan pernah ninggalin kita. Allah selalu ada buat diri kita. Cuman kitanya saja yang kadang-kala merasa Allah itu jauh. Kadang-kala kita merasa apa yang kita alami saat ini itu sebagai hukuman buat diri kita. Karena bisa jadi ini cara agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sakit, memang menyakitkan. Namun kadangkala dalam keburukan pun ada kebaikan, dalam kebaikan juga kadangkala juga ada keburukannya. Tergantung kita mau memilih, kita mau memandang dengan cara seperti apa. Barangkali KNZ nonton video ini, dari video yang kakak sampaikan, kita belajar banyak banget. Yang pertama, seperti yang aku sebutkan tadi, Allah itu dekat. Tergantung dari kita mau mendekat atau tidak. Yang kedua, berhenti untuk playing victim atau memposisikan diri kita sebagai korban terus-terusan, karena ini nggak akan pernah kelar kalau misalkan kita terus-terusan kayak gini. Ibaratnya kita memenjarakan diri kita di sebuah ruangan, padahal kita tahu kuncinya tapi kita nggak mau buka.
Padahal kita berhak untuk keluar dari ruangan itu dan melihat keindahan dunia di luar sana. Kemudian yang ketiga, memaafkan luka masa lalu karena kita berhak untuk menjadi orang tua yang baik untuk putra-putri kita nanti. Seberat apapun lukanya, ini terjadi di masa lalu dan mencoba untuk melihat dari sudut pandang orang tua kita. Memang sih ketika orang tua berpisah itu menyakitkan bagi anak. Siapa sih anak yang mau orang tuanya berpisah? Setiap anak pasti pengennya orang tuanya rukun, kemudian selalu membersamai ketika dia tumbuh dan berkembang, selalu ada ketika butuh teman cerita dan memberikan kasih sayang. Namun ketika keadaannya seperti ini, menangis atau bahkan meruntuki nasib kita terus-terusan, kenapa ini nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah selesai. Ketika orang tua berpisah, dari kita merasa orang tuaku kok tega sih mereka pisah. Apakah mereka nggak mikir anaknya? Apakah mereka nggak mikir trauma yang timbul ke anaknya? Tapi kalau kita coba lihat dari sudut pandang orang tua kita, ketika mereka berpisah, pasti ada rasa kecewa, pasti ada rasa sedih yang mereka rasakan. Ekspektasi dalam hubungan itu pasti langgeng. Gak ada yang orang ketika berhubungan atau menikah harapannya pengen bercerai, tidak ada yang seperti itu. Namun karena memang suatu hal gak bisa dipaksakan, daripada menyiksa satu sama lain dan akan berimbas ke anaknya, berpisah mungkin salah satu cara terbaik biar tidak saling menzolimi diri sendiri dan tidak menzolimi putra-putrinya. Karena bayangin aja, ketika mungkin orang tua kamu saat ini berpisah dan memilih untuk bertahan padahal sudah tidak bisa lagi memaksakan diri, setiap hari kamu harus melihat orang tua berantem, setiap hari kamu harus mendengarkan suara kekerasan. Apakah itu baik untuk kesehatan mental kamu? Dan satu lagi buat Kak Enzi, terima kasih banget sudah bilang seperti ini, bahwa kebahagiaan kita itu tidak bisa dipenuhi sama orang lain. Ketika kita menjalin hubungan, kadang-kala kita expect atau kita berharap pasangan kita yang akan bikin bahagia kita, pasangan kita yang akan mengisi kekosongan dalam hati kita akibat luka di masa lalu, pasangan kita yang akan menyembuhkan luka kita saat ini. Kadang-kala kita berharap seperti itu akibat kita terluka oleh orang tua kita barangkali, entah ayah atau ibu. Kalau kita berharap orang itu untuk membahagiakan kita, untuk menyembuhkan luka kita, dan ternyata ekspektasi kita tidak sesuai dengan realitanya, orang itu pergi, atau karakter dia ternyata buruk dan gak sesuai banget sama harapan kita selama ini, itu akan sangat menyakitkan. Jadi sembuhkan luka diri kamu dari diri kamu sendiri, bahagiakan diri kamu dari diri kamu sendiri dengan cara kamu, bukan berharap orang lain yang akan ngebahagiain kamu. Kalau misalkan ada, itu sebagai bonus ketika kita dibersamakan orang yang baik, kemudian orang itu membuat kita merasa semakin dicintai. Setelah kita mencintai diri sendiri, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan harapan satu-satunya yang bisa kita gantungin. Terima kasih banyak buat Kak Enzi. Aku berharap Kak Enzi bisa nonton video ini, karena Kak Enzi harus tahu bahwa kehadiran Kak Enzi di dunia, salah satunya itu adalah untuk ini. Barangkali menurut Kak Enzi itu adalah sekedar cerita, tapi bagiku ataupun bagi orang yang lain ini sangat menginspirasi sekali. Sehingga barangkali orang yang pada saat itu memutuskan hampir menyerah, kemudian dia nonton video dan cerita Kak Enzi sepenuhnya, dia gak jadi menyerah dan memutuskan untuk terus berjuang dan berlanjut. Hingga tanpa sadar, Allah menjadikan Kak Enzi sebagai perantara untuk menyelamatkan kehidupan orang lain dari kisah inspirasi yang Kak Enzi ceritakan ke kita. Terima kasih banyak Kak Enzi, semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah cerita. Untuk teman-teman yang barangkali belum nonton, silakan nonton sendiri di channel Kak Daniel Mananta, full videonya di sana. Video ini spesial buat Kak Enzi Storia, semoga nonton. Terima kasih banyak sudah hadir di dunia.